Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, tapi mungkin jarang banget kita perhatiin. Mereka ini ibaratnya penjaga tak terlihat di dalam tembok rumah kita. Pemutus sirkuit atau yang sering kita sebut circuit breaker. Pasti familiar banget kan sama gambar ini? Deretan saklar di kotak sekering. Kalau listrik di rumah tiba-tiba mati atau jeglek, kita biasanya langsung ke kotak ini terus naikin lagi tuasnya. Kelihatannya sih simpel banget ya, tapi di balik saklar kecil itu ada mekanisme yang lumayan rumit yang kerjanya non-stop buat jaga kita dan rumah kita tetap aman. Nah, pertanyaannya gini, apa semua saklar ini fungsinya sama aja? Kenapa ada yang bentuknya kecil, ada yang gede? Terus kenapa ada beberapa yang punya tombol tes? Ternyata perbedaannya itu penting banget loh, dan ngerti bedanya itu bukan cuma bisa nyelamatin peralatan elektronik kita dari kerusakan, tapi juga bisa nyelamatin nyawa. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling umum, yang hampir pasti ada di setiap rumah. Namanya MCB, atau singkatan dari Miniature Circuit Breaker. Anggap aja dia ini garda terdepan di sistem kelistrikan rumah kita. Jadi tugas utamanya apa sih? Gampangnya, MCB ini adalah bodyguard buat kabel-kabel yang ada di dalam tembok. Dia dirancang buat ngelawan dua musuh utama listrik. Yang pertama itu beban berlebih atau overload. Ini terjadi kalau kita nyalahin terlalu banyak alat sekaligus. Dan yang kedua, korsleting atau hubungan arus pendek, yang ini jauh lebih berbahaya. Nah, ini yang menarik. Dari luar, kita cuma lihat sebuah saklar plastik biasa. Tapi begitu dibongkar, coba lihat gambar di sebelah kanan. Isinya rumit banget kan? Di dalam kotak kecil ini, sebenarnya ada dua mekanisme perlindungan berbeda yang kerjanya pinter banget. Tugas pertamanya adalah ngatasin yang namanya beban berlebih. Bayangin aja, kalau nyolokin 5 pemanggang roti di satu sirkuit. Arus listriknya kan bakal naik, tapi naiknya pelan-pelan. Nah, di dalam MCB ada lempengan metal khusus namanya bimetal. Lempengan ini bakal ikut panas, dan kalau udah terlalu panas, dia bakal melengkung terus, klek, mutusin sirkuit. Prosesnya ini agak lambat, bisa butuh beberapa menit. Tugas kedua ini jauh lebih dramatis, menghentikan korsleting. Ini bukan lagi soal kebanyakan alat, tapi soal kegagalan total di mana arus listrik bisa melonjak ratusan kali lipat dalam sekejap. Nah, buat ngatasin ini, MCB pakai kumparan magnet. Begitu ada lonjakan arus yang super gede, kumparan ini langsung bikin medan magnet kuat yang narik tuasnya. Cetek! Sirkuitnya langsung putus dalam hitungan milidetik. Cepet banget. Oke, jadi MCB itu pas banget buat ngelindungin rumah kita. Tapi, gimana ceritanya kalau buat pabrik, mall, atau gedung perkantoran yang isinya mesin-mesin raksasa? Nah, buat yang kayak gitu, kita butuh kakaknya si MCB. Ini dia, MCBB atau Molded Case Circuit Breaker. Ada dua perbedaan utama di sini. Pertama, kapasitasnya jauh lebih besar, cocok buat arus listrik kelas industri. Dan yang kedua, ini yang paling penting, MCBB itu bisa diatur. Beda sama MCB yang ratingnya udah paten dari pabrik. Nah, ini maksudnya bisa diatur. Lihat deh knop-knop kecil itu. Ini yang bikin teknisi bisa nyetel dengan presisi kapan si MCCB ini harus trip. Ini krusial banget buat motor-motor industri yang pas pertama kali nyala itu butuh arus gede banget. Jadi bisa disetel biar dia nggak salah trip pas motornya baru start. Oke, sejauh ini kita udah bahas cara melindungi kabel pakai MCB dan melindungi sistem besar pakai MCCB. Kayaknya semua udah aman ya? Ternyata belum. Ada satu lagi jenis bahaya listrik yang sangat umum dan sangat mematikan yang belum kita singgung sama sekali. Dan ini adalah poin paling penting dari semua pembahasan kita. Saya ulangi ya, MCB dan MCCB itu dirancang buat mencegah kabel di tembok terbakar. Mereka tidak dirancang untuk menyelamatkan Anda dari sengatan listrik alias kesetrum. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di angka ini, 30 mA. Itu jumlah arus yang super kecil, tapi udah cukup berbahaya, bahkan bisa fatal buat manusia. Nah, buat MCB yang ratingnya 10 ampere, arus sekecil 30 mA ini ibaratnya nggak kelihatan sama sekali. Dia nggak akan ngerasa ada yang salah, jadi dia nggak akan trip. Di sini kita butuh pelindung jenis lain. Nah, ini dia solusinya. Sebuah perangkat yang dirancang dengan satu tujuan utama, melindungi nyawa manusia. Perkenalkan, ELCB, atau Earth Leakage Circuit Breaker. Cara kerja LCB ini jenius banget. Dia itu kayak satpam yang super teliti. Dia terus-terusan ngebandingin, jumlah arus listrik yang keluar lewat kabel fasa harus sama persis dengan yang balik lagi lewat kabel netral. Kalau ada selisih sedikit aja, misalnya 30 mA yang bocor lewat badan orang yang kesetrum, dia langsung tahu dan
cetak, langsung mutusin listrik dalam hitungan milidetik. Fokusnya murni keselamatan manusia. Jadi, kita punya MCB buat ngelindungin peralatan, dan ELCB buat ngelindungin manusia. Apa kita harus pasang dua-duanya? Sebenarnya bisa, tapi sekarang ada solusi yang lebih modern, lebih ringkas. Ini dia RCBO, atau Residual Current Breaker with Overcurrent. Gampangnya, ini adalah perangkat hibrida. Dia itu gabungan antara MCB dan ELCB dalam satu paket. Jadi dia bisa ngerjain semuanya, melindungi kabel dari beban berlebih dan korsleting, sekaligus melindungi manusia dari arus bocor yang mematikan. Jauh lebih hemat tempat dan instalasinya lebih rapi. Oke, sekarang kita udah kenal semua jenisnya. Terus, gimana cara kita nerapin pengetahuan ini di dunia nyata? Kapan kita harus pakai yang mana? Yuk, kita lihat beberapa skenario. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Kalau kamu cuma butuh proteksi dasar buat beban berlebih dan korsleting, MCB udah cukup. Kalau butuh kapasitas gede dan bisa diatur buat industri, jawabannya MCCB. Kalau fokus utamanya adalah keselamatan manusia dari sengatan listrik, ya ELCB. Dan kalau mau perlindungan lengkap buat semuanya dalam satu alat, jelas pilihannya adalah RCBO. Kita lihat kasus pertama. Ada teknisi pusing motornya tiap kali dinyalain kok bikin MCB trip. Masalahnya bukan karena bebannya berlebih, tapi karena pas motor pertama kali nyala, dia butuh lonjakan arus yang gede banget. MCB biasa salah baca, dikiranya korsleting. Solusinya, ganti dengan MCCB yang bisa diatur, yang didesain khusus buat nahan lonjakan arus awal yang tinggi tanpa trip. Kasus kedua ini penting banget. Ada orang kesetrum pas lagi pegang mesin cuci, tapi anehnya MCB nggak trip sama sekali. Kenapa? Ya karena seperti yang kita bahas tadi, arus yang lewat di badan orang itu terlalu kecil buat bisa dideteksi sama MCB. Solusi yang benar di sini adalah memasang RCBO 30 mA yang super sensitif dan bakal langsung trip begitu ada arus sekecil apapun yang bocor. Kutipan ini benar-benar merangkum pesan paling penting yang harus kita ingat. Ini salah paham yang umum banget tapi juga sangat berbahaya. MCB itu melindungi kabel, melindungi peralatan, dia tidak melindungi manusia. Selalu ingat poin ini. Jadi, ini dia rangkuman sederhananya. 4 aturan dasar. Buat melindungi kabel di sirkuit biasa, pakai MCB. Buat sistem industri yang besar, pakai MCCB. Kalau prioritas utamanya adalah keselamatan manusia dari sengatan listrik, pakai ELCB. Dan untuk mendapatkan perlindungan terbaik dari semua resiko dalam satu perangkat, RCBO adalah pilihan yang paling cerdas. Nah, sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti coba deh lihat panel listrik di rumah atau di tempat kerja Anda. Perhatikan baik-baik. Apakah yang terpasang di sana hanya melindungi peralatan dan kabel? Atau Anda juga sudah melindungi aset yang paling berharga, diri Anda dan keluarga Anda? Pertanyaan ini ternyata jauh lebih penting dari yang kita kira. Terima kasih sudah menyimak.